Gelarnya profesor, namanya Refli Harun, profesor loh ya, profesor hukum tata negara. Namanya Refli Harun. Simak sampai tuntas. Kemarin si Refli Harun itu orasi. Dia meminta untuk pemilu ini dibubarkan, saudara. Dibubarkan. Menuntut untuk pemilu ulang. Diskualifikasi Prabowo Gibran. Hati-hati, jangan terprovokasi. Provokator macam Refli Harun itu sampah-sampah. Hari ini tuh, sampah. Ingat kata Ibu Irma dari Nasdem itu, jangan mau kalian mahasiswa ditang-tang turun ke jalanan demi partai politik. Kalau bicara salah, kalau Jokowi salah, partai politik lebih salah. Itu Irma dari Nasdem tuh, pendukung Anies tuh, Surya Paloh tuh. Itu jelas ngomong kayak gitu tuh. Kalau Jokowi salah, maka partai politik lebih salah. Lalu si Refli Harun mau memusatkan kesalahan kepada istana, kepada Jokowi. Lalu mau membubarkan pemilu ini. Sebelum Anda membubarkan pemilu ini, maka Anda yang akan dibubarkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Nggak percaya? Silahkan lakukan. Silahkan lakukan. Seberapa besar Anda punya kekuatan turun ke jalanan? Pengen tahu juga saya. Dari kemarin aksinya ya segitu-gitu aja. Nggak ada banyak tuh. Berapa biji? Mewakili seluruh rakyat Indonesia? Tae. Mewakili mayoritas masyarakat Indonesia? Tae. Klaim aja kerja Anda, ha? Seolah hanya dia yang bisa demo. Seolah hanya mereka yang bisa turun ke jalanan. Ini adalah orasi Profesor Refli Harun di depan masa pendemo gedung DPR MPR RI. Profesor loh ya. Profesor hukum tata negara. Ya, dia tahu seluruh proses dan fondasi hukumnya. Profesor hukum tata negara. Itu saja omongannya kayak begini. Itu saja mindsetnya seperti ini. Itu saja mereka di atas panggung berorasi memprovokasi rakyat, memprovokasi para pendemo lainnya. Di mana pusat kecurangan yang ada? Di mana? Di istana. Istana lah pusat kecurangan. Saya mengatakan, jangankan 50%, 56%, 58%, 99% pun bisa dibuat angka kalau seandainya paslon melawan negara. Sobat-sobat semua, kawan-kawan semua, ini pemilu yang paling brutal. Pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan angka-angkanya. Karena itu, jangan bicara angka lagi. Jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi. Yang kita harus lakukan adalah kita bubarkan pemilu ini. Kita minta diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang. Hanya di antara calon-calon yang tidak curang. Karena sebagaimana yang saya katakan, kita tidak ingin dipimpin oleh orang yang curang. Ya, sekali lagi, jangan terjebak bicara angka-angka. Bicaralah tentang perjuangan yang hakiki. Perjuangan yang hakiki itu adalah bagaimana negara ini diadilkan, bagaimana demokrasi ditegakkan, bagaimana konstitusi ditegakkan, bagaimana Jokowi dimakzulkan. Kawan-kawan semua, kita tidak bisa dipimpin oleh pemimpin yang tidak ada etika. Kita tidak bisa dipimpin pemimpin yang curang. Kita tidak bisa dipimpin pemimpin yang hanya memikirkan keluarganya. Kita harus dipimpin pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Karena itu, sebelum perjuangan kita mencapai hasilnya, kita tetap harus turun ke jalan. Kita tetap harus turun ke jalan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan perjuangan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Sikap Refli Harun pun ditentang keras oleh anggota DPR RI dari Partai Nasdem, sama-sama pendukung 01 Anies Baswedan. Simak pernyataan Irma dari Partai Demokrat. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi election ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu. Cuek aja, PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda semua adik-adikku, anak-anakku berdiri di depan untuk rakyat. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk kekuasaan, nggak usah. Oke. Bayangkan itu provokasinya. Mau dibiarkan orang-orang kayak gitu terus memprovokasi masyarakat? Mau dibiarkan Pak Polisi? Gila, mau membubarkan pemilu ini loh. Nih ente itu berapa kali ngomong Refli, goblok. Ente kalau punya data kecurangan, ya, Anda hitung dari semua saksi yang Anda punya. Anies Baswedan punya, Amin punya. Maka Anda akan menang di pengadilan kok. Kenapa harus terus memprovokasi turun ke jalanan, Refli? Apa sih yang sebetulnya Anda inginkan itu? Ingin mendapatkan hasil dari pemilu ini? Atau ingin kekacauan, ingin chaos? Dari kemarin saya lihat mereka itu seolah-olah paling bisa demo gitu loh. Paling siap demo, orang lain juga siap loh kalau mempersiapkan. Cuma dalam posisi nonton aja sekarang. Mentertawakan ulah-ulah kalian. Kemarin ada yang mengatakan Bu Anies menang 1 putaran. Dikumpulkan dari C1 sudah siap. Ya udah itu bawa kalau memang udah punya. C1 planonya Anda punya itu. Jangan rusuh di jalanan. Jangan terus memprovokasi. Apalagi membubarkan pemilu. Bubarkan pemilu, gila. Udah menghabiskan uang berapa? Udah meluangkan waktu seluruh rakyat Indonesia berapa jam? Seenaknya aja Anda mengatakan bubar. Batal. Di mana sih kemenangan Anies Baswedan? Di wilayah mana saya pengen tanya? Di mana sehingga bisa mengkonfirmasi memang Anies menang? Di Aceh doang kok. Di Aceh. Iya, berapa orang tuh penduduknya dibanding dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kita tidak lagi akan menghitung angka. Terus Anda mau ngomong apa selain daripada angka? Mau bubar, mau chaos, mau ribut, siap Anda ribut dengan pendukung 02 gitu, siap, bener siap. Terus mau membiarkan masyarakat ribut. Ingat kata Ibu Irma, jangan mau ditantang turun ke jalanan. Jangan mau, itu demi kepentingan politik. Itu demi kekuasaan kok yang turun ke jalanan. Bukan ideal, bukan objektif. Dia melihat ada kecurangan di sana. Bukan. Muaranya di kekalahan itu. Yang ingin disampaikan Ibu Irma itu. Jujur tuh, politisi jujur tuh dari Nasdem padahal. Yang berpotensi kalah karena mengusung Anies Baswedan. Karena angkanya juga jeblok. Meskipun pada mending daripada Ganjar Pranowo. Itu politisi Nasdem ngomong kayak gitu kok. Anda mau lebih percaya ke si Refli Harun daripada ke orang yang langsung aktornya di dalam. Kalau kalian masyarakat lebih akan percaya kepada Refli Harun daripada aktor yang di dalamnya, ya, pengurus-pengurus inti partai politiknya, maka Anda yang ikutan gila, ikutan stres.
ikutan lebur kesehatan berpikir Anda. Dibalut dengan kebencian, dibalut dengan kemarahan, dibalut dengan kekecewaan. Pada akhirnya akan mengeluarkan ekspresi-ekspresi gila itu. Dan itu yang membuat rusuh. Dan jangan sampai kita biarkan sesama anak bangsa diadu oleh provokator macam Refli Harun. Oke teman-teman, itu adalah pernyataan Refli Harun di depan demonstran di gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta minggu lalu. Sangat provokatif dan memang terkesan mengajak bubar-bubaran, mengajak kekacauan. Mereka profesor, thinking of profesor. Profesor men, profesor itu dari SD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, doktoral, kemudian profesor. Udah nggak ada lagi nih, udah paling tinggi nih profesor. Profesor kita saja cara berpikirnya seperti itu. Gua khawatir guru-guru besarnya juga kayak yang di UGM. Sorry itu saya khawatir seperti itu. Hanya akan melahirkan orang-orang yang memang bisanya protes di negara ini. Jawabannya seperti Amin Rais, Egy Sujana, siapa lagi? Pada kemana itu sekarang? Sekarang Refli Harun. Kalau Indonesia dipenuhi oleh profesor-profesor seperti ini, mau jadi apa ini Indonesia? Ya, salam waras. Terima kasih.